Shalom Bapak Ibu, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan selamat bertemu kembali dengan YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, hari Kamis 9 Mei 2024. Terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 dan epistel dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai 10. Diikat oleh topik atau tema Yesus terangkat ke sorga dan kita bersuka cita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Tarhindat Yesus tu gijang marlasni roha situtu mahita. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 berada di antara dua perikop. Perikop pertama pasal 24 ayat 36 sampai 49 berjudul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Perikop kedua ayat 50 sampai 53 berjudul Kenaikan Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian nats khotbah kita di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari Kamis 9 Mei 2024, terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, dihubungkan dengan topik Yesus terangkat ke surga dan kita bersukacita. Tarhindat Yesus tu gijang marlasni roha situtu mahita. Saudara, dalam khotbah memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 ini, yakni pasal terakhir dari kitab Evangelium Lukas, dibicarakan dua hal yang sangat-sangat penting sekali, yakni Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan dilanjutkan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
Kedua peristiwa ini, yakni penampakan diri Yesus setelah kebangkitan dan kenaikannya, merupakan satu kesatuan penting yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Di dalam peristiwa pertama, yakni penampakan Yesus sesudah bangkit, Yesus mau membuktikan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini bahwa Yesus yang kita percayai itu, Bapak Ibu, sebagai juru selamat dunia adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup dan yang mengalahkan kematian. Yesus berkuasa penuh atas iblis dan atas segala kuasa-kuasa kejahatan, dan atas dasar itu pula lah maka orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus itu juga akan mengalami kemenangan atas kematian, atas maut, dan atas iblis, serta akan mendapatkan tempat yang layak di dalam sorga, sebagaimana Yesus sudah berada di sana menunggu kedatangan semua orang-orang percaya kepadanya, termasuk kita. Memang kita akan melewati juga proses kematian itu, tetapi itu hanyalah sebagai jembatan, jalan yang harus kita tempuh untuk berkumpul bersama Yesus di sorga. Dan pada peristiwa kedua, yakni kenaikan Yesus ke sorga, ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh peristiwa itu kepada kita. Yakni, pertama, setelah Yesus naik ke sorga, misinya di dalam dunia ini telah berakhir. Nah, siapakah yang melanjutkan misi Yesus berikutnya di dalam dunia ini? Kedua, misi keselamatan dan pemberitaan Injil itu akan diteruskan oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, dan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa murid-murid Yesus saat ini, saat sekarang? Maka murid-murid Yesus saat ini, Bapak, Ibu, adalah kita ini semua, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Kitalah saat ini yang harus mengemban pesan penyuruhan Yesus ini. Kita disuruh, kita diutus, kita diberangkatkan oleh Yesus ke seluruh dunia, sebagaimana diamanahkan Yesus pada Markus pasal 16 ayat 15. Di sana ditulis, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, di manakah yang disebutkan oleh Yesus itu seluruh dunia? Di manakah seluruh dunia itu? Kata Yunani yang dipakai adalah ton kosmon, yakni di mana orang-orang bisa kita jumpai, kita temui, dan kita layani, termasuk teman-teman kita lah, saudara-saudara kita lah, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, hingga orang-orang yang lain, termasuk yang tidak satu aliran dengan kita, tidak satu agama dengan kita. Itulah ton kosmon itu. Dan selain kepada manusia, maka ton kosmon itu menunjuk juga kepada yang lebih luas lagi, yakni segala kuasa-kuasa yang ada dalam alam semesta yang harus kita hadapi. Bisa saja dan sering kita harus menghadapi berbagai-bagai peristiwa alam seperti banjir, angin puting beliung, gempa bumi, longsor, dan berbagai-bagai kejadian-kejadian lain. Mungkin juga berbagai-bagai jenis sakit penyakit yang datang dari alam semesta ini seperti virus, bakteri, dan lain-lain. Kita selalu juga berhadapan dengan khususnya kuasa-kuasa jahat. Seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi itu, iblis, setan, roh jahat yang bergentayangan di tengah-tengah dunia ini. Inilah semuanya ton kosmon itu yang harus kita hadapi dalam memberitakan Injil sebagaimana diungkapkan oleh Yesus sebelum dia naik sorga. Saudara, jadi fokus, arah, sasaran pemberitaan Injil yang kita kerjakan itu mulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri, rumah tangga kita sendiri, keluarga kita, kampung kita, domisili kita, teman-teman seprofesi kita, di kantor, di mana-mana, dan lebih luas lagi, yakni kepada ton kosmon ini.
Nah saudara, Yesus memahami benar bahwa tugas seorang pekabar Injil itu berat sekali, tidak mudah Bapak Ibu, sangat-sangat riskan, penuh resiko, penuh dengan tantangan. Itu sebabnya sebelum diberangkatkan oleh Yesus, maka murid-muridnya dibekali, diperlengkapi terlebih dahulu, diisi dulu dengan berbagai-bagai kemampuan agar jangan konyol, jangan kalah dan gagal dalam setiap pelayanannya. Sebagian dari materi pembekalan Yesus itulah nats khotbah kita saat ini. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 ini. Saudara, ada 4 hal penting yang kita temukan dalam perikop khotbah kita ini sebagai materi pembekalan Yesus. Materi pertama, pada ayat 44 sampai 46, Yesus mengungkapkan siapa dirinya sendiri. Bahwa Yesus sendirilah Mesias yang telah ditulis dalam kitab Taurat Musa dan dinubuatkan di dalam kitab para nabi-nabi perjanjian lama, dan juga kitab Mazmur juga ada. Yesus sendirilah Mesias yang menderita, yang mati, yang disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan semua itu dilakukan oleh Yesus adalah dalam rangka penyelamatan manusia. Dan mengenai semuanya ini, para murid juga lah yang telah menyaksikannya sendiri. Kemudian materi kedua, pada ayat 47, ayat 48, Yesus memberi amanah kepada murid-murid yang telah menyaksikan semuanya itu agar pergi. Dimulai atau starting pointnya adalah dari Yerusalem. Dan semua tugas pemberitaan ini harus dilakukan sepenuhnya dengan satu patokan dasar, yakni di dalam namanya, dalam nama Yesus. Nah, kenapa harus di dalam nama Yesus Kristus lah semua pemberitaan itu dilakukan? Alasannya pertama, karena di dalam namanya lah, atau lebih kuat kita katakan, karena hanya di dalam nama Yesus Kristuslah ada kuasa yang bisa menolong orang untuk menyesali dosa-dosanya yang mau bertobat. Kenapa harus di dalam nama Yesus Kristus? Kedua, karena hanya dalam nama Yesus Kristus sajalah ada pengampunan dosa yang diberikan bagi siapa saja yang mau menyesali dosa-dosanya sehingga menerima keselamatan. Kenapa harus di dalam nama Yesus Kristus? Ketiga, alasannya, karena hanya dalam namanya lah, nama Yesus Kristus sajalah ada keselamatan yang sempurna. Itu sebabnya Lukas menulis dalam kitab lain, yakni kitab Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus juga menuliskan hal yang sama dalam Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, materi ketiga. Pada ayat 49, Yesus berjanji akan mengirim kekuasaan dari tempat tinggi. Dan agar mendapat janji kuasa yang datangnya dari atas itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh murid-murid itu. Syarat pertama, selama masih menunggu janji itu, maka mereka harus tinggal di Yerusalem. Syarat kedua, mereka harus tekun dalam berdoa. Nah, Lukas mencatat dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 13 ayat 14. Naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kemudian materi keempat. Pada ayat 50 sampai 53 ada 2 peristiwa yang terjadi sebelum dan saat kenaikan Yesus ke surga itu. Peristiwa pertama, Yesus memberkati mereka atau murid-murid itu. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena berkat inilah yang memberi kekuatan, kemampuan, kuasa bagi murid-murid itu untuk melaksanakan tugas-tugas yang super berat itu. Kemudian kedua, saat menerima berkat, mereka sujud menyembah Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita dan tinggal di bait Allah untuk senantiasa memuliakan Allah. Nah, inilah muatan daripada khotbah kita ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita. Di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari Kamis 9 Mei 2024 terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Dihubungkan dengan topik Yesus terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Terhidat Yesus tu gijang marlasni rohasi tutu mahita. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Bapak, Ibu, mari kita lihat satu persatu. Pengajaran pertama, kita semua terpanggil menjadi saksi Kristus. Saudara, kita semua tahu dan sadar betul bahwa menjadi saksi atau sitidangi dalam bahasa Batak Toba bagi Kristus ini diamanahkan oleh Yesus bagi semua orang percaya, tanpa dibatasi oleh jabatan-jabatan yang disandang oleh manusia itu. Apakah kita seorang jemaat biasa? Kita juga terpanggil menjadi saksi. Apa kita sebagai pemangku jabatan gerejawi seperti sintua, bibelfro, diakones, bahkan seorang pemangku jabatan pendeta? Nah, semua kita terpanggil menjadi saksi. Tidak ditentukan oleh jabatan-jabatan gerejawi kita. Tidak. Suruhan Yesus dalam Markus pasal 16 ayat 15 yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini ditujukan oleh Yesus buat semua pengikutnya, kepada semua orang percaya kepadanya, siapapun dia, termasuk kepada kita semuanya. Ketika kita sedang mendengar khotbah ini saat sekarang ini, Bapak Ibu, termasuk kita. Saudara, bagaimana sikap Bapak Ibu dan saudara-saudara terhadap panggilan ini, suruhan ini? Maukah kita melaksanakan panggilan atau suruhan Yesus ini untuk pergi menjadi saksi? Ya, mungkin akan ada orang di antara kita yang akan mengatakan, oh, aku ini kan tidak mampu, aku ini kan tidak tahu bersaksi, itu kan bukan bidang saya, itu kan tugas para pendeta, para sintua, dan penerima tahbisan-tahbisan gereja. Mungkin kita akan mengatakan seperti itu, dan ucapan-ucapan lain. Nah, saudara, soal bersaksi ini bukan hanya sekedar berkhotbah atau berdiri di atas podium untuk menerangkan firman Tuhan, marjamita. Meskipun itu adalah bagian juga dari praktik bersaksi akan firman Tuhan. Atau bukan harus pergi menginjili ke luar negeri, ke negeri orang, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga dan sebagainya, seperti dilakukan oleh Tuan Munson atau Liman ketika datang dari Amerika ke tanah Batak dulu dan mati martir di tanah Batak. Oh, bukan saja seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada banyak cara dan usaha yang boleh kita lakukan dalam hal bersaksi ini. Banyak. Ya, mungkin saja lewat kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, kepada sesama pekerja-pekerja kita di kantor kita, atau di tempat-tempat lain yang juga bertugas seperti kita, dimanapun kita berada, di tempat-tempat pekerjaan kita. Nah, di sana kita bisa bersaksi, Bapak Ibu. Atau mungkin dengan cara menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Kita mau menolong orang-orang semampu kita. Kita mau bekerja sama dalam hal perbaikan keadaan sosial, keadaan ekonomi, atau bahkan lewat keteladanan kita di dalam hidup sehari-hari. Atau mungkin juga apa yang dapat kita perbuat di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan kita. Nah, di sanalah kita boleh menunjukkan kesaksian kita, Bapak Ibu, di sana. Nah, saudara, mari kita terapkan pekerjaan bersaksi ini di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita. Mulai daripada diri kita, keluarga kita, kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mari kita bersaksi buat mereka, kepada tetangga juga, dalam komunitas yang lebih luas, dan dalam interrelasi yang lain di tengah-tengah persekutuan kita. Amin, Bapak Ibu, bersaksilah untuk Kristus. Pengajaran kedua, dalam bersaksi, andalkanlah kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, pada ayat 49 nats khotbah kita ini ditulis, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, apa artinya itu? Yesus belum mengizinkan mereka pergi keluar dari Yerusalem untuk memberitakan Injil itu sebelum mereka menerima kuasa Roh Kudus. Ini kunci keberhasilan setiap orang. Pegabar-pegabar Injil itu harus menerima dulu kuasa Roh Kudus dalam hidupnya.
Hanya dengan kuasa pendampingan dan pimpinan Roh Kudus sajalah maka kita bisa menunaikan tugas pemberitaan Injil itu. Tanpa Roh Kudus, kita, mereka, semua orang akan pasti gagal, Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, kuasa. Bahasa Yunani yang dipakai untuk kuasa di sini, dinamos, dinamis, atau dinamo. Saudara, dinamo itulah mesin penggerak. Tahu kan? Dinamo, power itu untuk memberi energi kekuatan dalam suatu kendaraan, mobil atau alat-alat berat pabrik misalnya. Kuasa inilah yang menggerakkan semua hidup orang percaya untuk bersaksi. Kalau sudah ada kuasa dinamo rohani kita, maka kita akan mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang punya power, Bapak Ibu. Nah, saudara, inilah yang harus ditunggu-tunggu dahulu datang. Dan ini sudah terrealisir saat pencurahan Roh Kudus bagi para murid-murid itu. Nah, saudara, power inilah juga yang harus diandalkan kita sendiri andalkan juga, Bapak Ibu, saat ini. Amin, Bapak Ibu, andalkan kuasa Roh Kudus itu. Ini memberi kepastian bagi kita bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas bersaksi itu, apabila kita dihadang oleh berbagai-bagai tantangan dan pergumulan, dihadang oleh banyak masalah yang mungkin akan menggagalkan kesaksian atau pelayanan kita, meski pelayanan kesaksian kita itu dirintangi oleh bermacam-macam hal, tetapi ingat ini, kita tetap kuat, Bapak Ibu. Kita tetap bersemangat. Kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa bersemangat? Karena ada kuasa, ada peranan Roh Kudus dalam pelayanan kesaksian kita. Kuasa Roh Kudus inilah yang menjadi andalan kita dalam semua tugas kesaksian dan pelayanan kita. Ini mengingatkan kita bahwa menyaksikan Kristus tidak boleh mengandalkan diri kita semata-mata, Bapak Ibu. Tidak boleh mengandalkan kepintaran kita semata-mata, bagaimanapun hebatnya, pintarnya kita dalam berkhotbah, dalam berkata-kata, dalam merancang metode-metode pekabaran Injil. Meskipun itu sangat-sangat perlu, tanpa kuasa dan jamahan Roh Kudus, semua itu akan gagal. Tidak akan berpengaruh apa-apa. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus jugalah yang membuat kita di zaman sekarang ini mampu bertahan dalam berbagai-bagai kesulitan. Bahkan jika pun memang harus mengalami pengorbanan perasaan, pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu yang banyak. Banyak pengorbanan yang harus kita alami. Tetapi ingat, Roh Kudus itulah yang memberi keberanian kita menyatakan kebenaran meski di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman. Dan bahkan kita akan berani memikul tanggung jawab kita setia sampai akhir, seperti Wahyu pasal 2 ayat 10. Amin, Bapak Ibu. Kehadiran Roh Kudus itulah yang melatih kita agar mampu bersabar dan perlu menunggu waktu yang lain, mungkin yang lebih tepat, atau mungkin mencari cara-cara bentuk-bentuk kesaksian lainnya, sehingga kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam segala kesaksian kita. Pengajaran ketiga, bersaksilah penuh sukacita dan hiduplah di dalam doa dan ibadah. Sesudah Yesus memberkati mereka, Yesus naik ke surga, dan seterusnya dengan sangat bersukacita mereka pulang ke kota Yerusalem sambil menunggu pencurahan Roh Kudus. Nah, selama itu pula mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Mereka terus berdoa, beribadah, dan memuliakan Allah sesuai dengan pesan ketika Yesus naik ke surga. Pada ayat 53 ini, perpisahan dengan Yesus itu ternyata tidak membuat para murid itu bersedih, berduka, dan apalagi menjadi putus asa. Tidak. Justru sebaliknya, mereka semakin bersemangat dalam hal-hal rohani, dalam hal-hal doa. Mereka sadar perpisahan dengan Yesus tidak boleh membuat mereka berduka, tidak boleh membuat mereka sedih. Semua itu akan bisa membuat mereka lemah dan gagal mengemban tugas penyuruhan Yesus. Nah, saudara, ini memberi dorongan juga bagi kita bahwa untuk mengemban semua tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, yakni pelayanan dan bersaksi tentang Kristus, maka perlu juga kita melakukan 3 hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Menjaga diri tetap bersukacita, hidup dalam doa dan ibadah, dan ketiga, senantiasa memuliakan Tuhan. Nah, kita lihat ketiga-tiganya. Pertama, hidup bersukacita. Nah, apa artinya ini? Kita harus merasa bahwa tugas yang berat sekalipun itu akan dapat kita emban penuh dengan semangat bersama Tuhan. Tugas yang kita emban itu tidak akan
dianggap sebagai paksaan oleh kita, tidak akan dianggap sebagai beban yang terlalu berat, tidak, tetapi akan kita laksanakan penuh dengan damai dan sejahtera dan senantiasa enjoy. Kedua, apa tadi kita harus kerjakan? Doa dan ibadah. Maka akan terjadilah komunikasi dan persekutuan yang akrab dengan Tuhan sendiri dan dengan sesama jemaat kita. Di dalam doa dan ibadah itulah kita saling menopang satu dengan lainnya. Dalam doa itulah kita diberi semangat, diberi pengharapan yang tetap menyala-nyala. Dan hal yang ketiga yang perlu harus kita lakukan, senantiasalah kita memuliakan Tuhan. Nah, apapun yang dapat kita lakukan, semuanya itu bertujuan memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Jika ada keberhasilan, ada kesuksesan dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam tugas-tugas kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan, hanya Tuhanlah yang terpuji untuk semuanya itu. Jangan kita menjadi sombong, Bapak Ibu. Jangan kita menjadi tinggi hati seolah-olah semua itu karena kehebatan kita. Jangan. Tanpa menyangkal adanya kehebatan, talenta, kemampuan-kemampuan yang kita miliki, ingatlah semua itu diberikan oleh Tuhan untuk menopang pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita. Untuk itu semua harus kita lakukan itu dalam nama Yesus. Ya, Yesuslah yang patut, Yesuslah yang wajib dimuliakan. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah pesan Tuhan dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 9 Mei 2024. Mari kita penuh sukacita mengemban semua hidup dan pelayanan karena ada Yesus terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Terhindat Yesus Tuban Wagijang marlasni rohasitu mahita. Sebagaimana topik ibadah kenaikan Yesus ke sorga ini, dialah jaminan yang memberi kuasa bagi setiap pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah memperingati kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 9 Mei 2024 dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 ini, agar semakin banyak orang yang terus setia menjaga imannya karena Yesus terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Terhindat Yesus tugijang marlas ni rohas itu mahita, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah menyapa kami tatkala kami sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa Surgawi, meskipun Engkau sudah berada di sorga, Engkau tetap memberi kekuatan dan kuasa bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid-Mu, bagi kami sendiri juga. Oh Bapa Surga, izinkan kami menjadi saksi-saksi agar supaya lewat firman yang kami sampaikan, lewat kesaksian kami, semakin banyak orang mengenal Tuhan, bahkan bertobat untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.